Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Herbalis Nusantara. Dan di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang penyakit asam urat. Jadi asam urat ini adalah sejenis penyakit osteoartritis yang dapat menyebabkan persendian tiba-tiba terasa sakit, bengkak, dan berwarna kemerahan. Nah, persendian yang paling sering terkena asam urat adalah area kaki, mulai dari pergelangan kaki, jempol kaki, lutut, dan telapak kaki, serta area tangan, siku, pergelangan tangan, lengan, dan ibu jari. Tulang belakang juga bisa saja terserang penyakit asam urat ini, namun sangat sering terjadi. Nah, tanda-tanda dan gejala dari asam urat yang pertama yang paling umum yaitu nyeri sendi parah dan mendadak. Biasanya pertama kali terjadi di pagi hari, kemudian ada kondisi persendian yang bengkak, kemudian berwarna kemerahan, lalu terasa sangat panas di sekitar sendi. Dan biasanya gejala-gejala ini muncul secara tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi, sekalipun sering terjadi pada tengah malam. Dan sebagian besar gejala asam urat hanya terjadi selama beberapa jam dalam 1-2 hari. Namun pada kasus yang parah, nyeri sendi ini bisa sampai terjadi berminggu-minggu. Ada pula yang merasakan gejala hingga 6-12 bulan dengan intensitas nyeri yang berbeda-beda setiap harinya. Dan kemungkinan bila ada gejala-gejala tersebut, segeralah Anda untuk berkonsultasi ke dokter. Dan biasanya ada tahapan dari penyakit asam urat. Tahap pertama yaitu kadar urik asid ya, atau asam urat ini sudah naik dalam darah tapi belum ada gejala penyakit yang muncul. Jadi tidak ada atau belum ada gejala dalam kondisi ini. Biasanya orang yang mengalami hal ini akan merasakan gejala pertama kalinya setelah terserang penyakit batu ginjal. Kemudian yang kedua yaitu asam urat telah membentuk kristal-kristal yang terjadi pada bagian jari kaki. Biasanya pada tahap ini Anda akan mulai merasakan nyeri dan sakit pada sendi, tetapi tidak berlangsung lama. Selang beberapa waktu kemudian Anda akan mengalami gejala lainnya dengan intensitas dan frekuensi yang semakin sering. Kemudian tahap yang ketiga, gejala yang tidak kunjung hilang dan kristal-kristal asam urat yang terbentuk tidak hanya menyerang satu sendi saja, bahkan dalam tahap ini akan memunculkan gumpalan-gumpalan zat tersebut yang sudah mengkristal di bawah kulit. Kondisi ini menyebabkan rasa nyeri yang lebih parah dan dapat merusak sistem tulang rawan. Penyebab dari kadar asam urat yang tinggi dalam darah, biasanya zat kimia ini akan atau uric acid atau asam urat ini dalam kondisi normal akan dikeluarkan oleh tubuh melalui urin dan feses. Namun jika asam uratnya terlalu banyak sampai tidak dapat diolah oleh tubuh, maka zat tersebut akan mengeras dan mengkristal di sekitar sendi. Nah, penumpukan kristal asam urat inilah yang menimbulkan peradangan. Kadar asam urat yang tinggi disebabkan oleh pola makan tidak sehat, seperti terlalu sering dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung purin. Purin adalah zat kimia yang diproduksi secara alami oleh tubuh, namun terkadang juga di dalam beberapa jenis makanan, purin seharusnya diolah oleh tubuh menjadi asam urat. Namun karena terlalu banyak asupan zat yang memicu asam urat tersebut, maka tubuh akan menjadi kewalahan untuk memprosesnya dengan baik dan akhirnya purin akan mengalami penumpukan dalam darah dan meningkatkan risiko Anda untuk mengalami penyakit asam urat. Nah, ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang rentan terserang penyakit asam urat. Yang pertama yaitu usia dan jenis kelamin. Biasanya asam urat ini lebih banyak didominasi oleh para pria dengan kisaran usia 30 sampai dengan 50 tahun. Sementara untuk wanita biasanya berada di range usia setelah memasuki masa menopause. Kemudian yang kedua, riwayat kesehatan keluarga juga sangat berperan penting. Bagi orang tua yang memiliki riwayat asam urat, maka akan cenderung besar berpeluang untuk menurunkan hal yang sama kepada anak mereka. Selanjutnya yaitu berat badan yang berlebih. Jadi orang yang memiliki indeks massa tubuh lebih dari 25 kg per meter maka harus lebih waspada terhadap penyakit asam urat ini.
Kemudian beberapa yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu juga rentan terserang asam urat dan riwayat kesehatan pribadi, misalnya mengalami diabetes atau gangguan fungsi ginjal, penyakit jantung, osteosklerosis, penyakit infeksi, dan hipertensi. Kemudian menerapkan gaya hidup yang tidak sehat, kemudian sering berada dalam kondisi yang dehidrasi atau kurang cukup mengkonsumsi air, dan juga karena adanya pasca pembedahan atau pasca cedera seperti itu. Nah, ada beberapa pantangan tentu saja bagi mereka yang mengalami kondisi asam urat ini, yaitu mengurangi konsumsi makanan yang tinggi purin ya. Jadi misalnya makanan yang mengandung daging, terus kemudian ayam itu hanya dibatasi 50 gram per hari, terus kemudian kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah itu sebanyak 25 gram dalam sehari, dan beberapa sayuran misalnya bayam, kangkung, buncis, kembang kol, terus kemudian daun serta biji melinjo yang masing-masing maksimal 100 gram per hari. Kemudian tidak boleh makan sembarangan ya, karena harus menjalani program diet rendah purin tadi. Kemudian harus mencukupi kebutuhan air dan berolahraga. Nah, itu tentang penjelasan singkat saya seputar asam urat, dan Anda juga bisa mempelajarinya. Dan kalau Anda ingin untuk mempergunakan tanaman herbal di sekitar Anda yang berkhasiat untuk mengatasi asam urat, Anda bisa belajar bersama kami. Untuk info seputar pelatihan herbal yang kami adakan, Anda bisa mengunjungi website kami di herbalisnusantara.com, atau Anda bisa bertanya langsung melalui nomor WhatsApp kami yang tertera di kolom deskripsi. Untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe. Dan klik tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupdate video-video baru. Saya Erwin Eka, Ketua Perkumpulan Herbalis Nusantara. Jika Anda ingin belajar tentang herbal Indonesia yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, atau menjadi seorang herbalis profesional dan mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan, silahkan subscribe YouTube channel Herbalis Nusantara dan kunjungi herbalisnusantara.com.